Shalom, lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mari sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh hadir di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena berkat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Semuanya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah. Suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami jadi milik-Mu ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Dengan segenap hatimu, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadikan suka
inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Dengan segenap hatimu lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Mari panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari panggil nama Yesus Tuhan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yesus, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesus,
Tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka hati kami tenang ya Tuhan. Maka jiwa kami tenang ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Bapa. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sambil angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Lebih sungguh lagi, maka jiwa, memuji-Mu. Dengan imanmu katakan sungguh besar, sungguh besar. Hanya Engkau Allahku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat. Benar ya Tuhan Yesus, benar ya Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau sanggup menolong, memulihkan, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami siap
bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara, selamat pagi. Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Selamat datang dalam pelayanan Gereja Tiberias. Mari sama-sama dalam ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Kita bernyanyi, kita memuji, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku telah pandang dari gereja dan suku mana asal kau berdiri atas kebenaran dari firman Tuhan. Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi, kita agungkan namanya. Kasih tepuk tangan saudara. Mari satu suara. Ku telah pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan, ku tak pandang, tak pandang dari suku mana asal engkau di atas firman-Nya. Haleluya, katakan, bila hatimu seperti hatiku, boleh tunjukkan di kirinya, engkau saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta Allah, cinta dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta Allah, cinta Tuhan, cinta Tuhan ya Allah, 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 cinta Tuhan ya Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beberapa bulan lagi saudara, beberapa minggu lagi kita akan sama-sama menyambut bulan Natal. Damai sejahtera Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita. Mari kita bernyanyi di hadapan Tuhan Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sang Juru Selamat telah lahir bagi setiap kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari satu suara bernyanyi bagi Tuhan. Ke surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Rang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mari sama-sama kita surga bergema. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa
Zakaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga. Saudara bersuka cita pada hari ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Saudara yang hadir dalam ibadah gereja Tiberias di tempat ini. Dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming. Saudara, atas anugerah dan kebaikan Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang pertama kita boleh sama-sama datang dan telah memuji, menyembah nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan yang akan dilayani oleh gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta dari Pariaji. Terlebih dahulu, kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan dan pastinya memberkati setiap kehidupan kita. Suara gembala dari yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada minggu ini tanggal 1 Oktober 2023, dengan tema meraih kebajikan dari Tuhan.
Romawi pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus untuk masuk kerajaan sorga. Sucikan segala perkataanmu. Jangan dusta, jangan nipu, jangan fitnah, jangan saksi dusta. Perkataan harus benar dan jujur. Romawi kedua, meraih kebajikan dari Tuhan. Bagaimana kita meraih kebajikan dari Tuhan? Yang pertama, selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya karena Tuhan selalu menyertainya. Daud mencintai hadirat Tuhan dan selalu memuji menyembah Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, Mazmur 27 ayat yang ke-4, waktu memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat akan pergi daripada kita. Karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa dari Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dan 5. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat menanggung segala perkara. Dalam Filipi 4 ayat 13. Kita harus selalu berjaga-jaga, waspada, dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam Matius 26 ayat 41. Yang ketiga, selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Petrus meninggalkan semua berkat-berkat dunia dan pergi kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Petrus. Kita memang hidup di dunia, tapi kita harus lebih memikirkan perkara yang ada di atas. Romawi ketiga, dengan darah Yesus, kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita diampuni, kita disembuhkan, kita diselamatkan. Yang pertama, firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat kelima mengajarkan kepada kita, dengan tubuh dan darahnya dosa kita telah ditebus dan diampuni. Dengan tubuh dan darahnya penyakit kita disembuhkan. Dengan tubuh dan darahnya kita beroleh keselamatan. Poin yang kedua, firman Allah di dalam Lukas 7 ayat 46 sampai dengan 50. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa pada saat Tuhan Yesus menerima minyak urapan, yaitu minyak zaitun yang disucikan, Tuhan Yesus menyatakan sebagai Allah yang maha kuasa, berkuasa mengampuni dosa manusia, berkuasa memberikan hidup yang kekal di sorga, dan berkuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, untuk menyambut kedatangannya, karena tidak tahu kapan saatnya akan tiba. Gembala sidang diperintahkan Tuhan untuk menyerukan agar kita semua hidup yang kudus untuk menyambut kedatangannya. Mari kita hidup yang kudus, agar kita layak menyambut kedatangannya, agar kita layak untuk berdiri di hadapannya. Mari kita harus menjadi warga sorga, selalu hidup dalam pertobatan, dan senantiasa berjaga-jaga agar selamat dan terangkat masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan saudara, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sungguh kita telah diberkati melalui pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup berjaga-jaga, hidup di dalam pertobatan, karena kasih Tuhan tersedia bagi setiap kehidupan kita saudara. Dan pada saat pagi menjelang siang hari ini, kita mau siapkan hati untuk diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, satukan hati kita kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami percaya padamu sebab Engkau begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami telah melewati bulan September dengan baik dan penuh dengan kemenangan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta, semua karena pembelaan yang daripada-Mu. Kami boleh memasuki bulan Oktober di hari yang pertama, di minggu yang pertama pada hari ini. Sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh berarti dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang kami nantikan ya Tuhan Yesus. Kami telah menyembah dan kami telah memuji-Mu. Tiba pada saat pagi hari ini, kami rindu. Kami mau buka telinga kami dengan baik. Kami mau buka hati kami dengan baik. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jamah hati kami, ubahkan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa, bersepakat, menyerahkan agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh yang terkasih Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darneti Pariaji mengubahkan cara kami memandang kehidupan, mempertobatkan setiap kami
Dan setiap kami membutuhkan jawaban, kami temukan hanya melalui kebenaran dari firman Tuhan. Urapi berkati kasihi hambamu yang terkasih, Ibu Pendeta dari Pariaji, agar dalam pelayanan hambamu Tuhan, disertai oleh tanda kuasa mujizat yang heran daripada Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami sidang jemaat Tuhan yang hadir, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan menyaksikan ibadah secara live streaming, kami diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan gereja Tiberias untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari berseru panggil namanya sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Kami mengundang dengan kasih yang terkasih Kepala Sidang Ibu Pendeta dari Pariaji memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau segalanya, Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Kau segalanya. Segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Khususnya jemaat gereja Tiberias yang beribadah lewat gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga khususnya jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja,
Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan saya selalu berdoa untuk saudara sekalian semua. Ya, kita semua jemaat gereja Tiberias, semua kita disayang Tuhan Yesus, diberi wibawa ilahi. Dan kemudian saya juga selalu berdoa untuk yang dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam kesukaran. Kami selalu berdoa Tuhan Yesus selalu mereka sembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias yang sakit sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga diberi kecukupan dan juga diberikan wibawa ilahi. Ya, saudara sekalian, diberikan kuasa dan wibawa dari sorga. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, Argo bacakan Amsal 23 ayat 18 dan kemudian Yeremia 29 ayat 11. Argo. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudara sekalian. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi ini saya ambil kata-kata dari ayat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 13, yaitu bagaimana kita menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus memberikan kita, ya, Tuhan Yesus mengetahui, ya, atau Allah mengetahui rancangan apa yang ada pada kita mengenai kita, ya saudara sekalian, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepada kita yang penuh harapan, ya saudara sekalian. Ya, kemudian saudara, kita tidak tahu ya apa yang akan kita hadapi di masa depan, ya. Tetapi ada janji Tuhan yang selalu bisa kita pegang, seperti di Yeremia tadi, ya saudara sekalian, barusan ini, ya saudara sekalian. Masa depan yang penuh pengharapan telah Tuhan sediakan bagi kita, ya. Percayalah dan peganglah baik-baik, ya. Tadi ayat di Yeremia 29 ayat 11 itu. Dan kemudian saudara sekalian, apa wujud janji Tuhan ini pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau dengan kata lain, apa yang kita harus lakukan, ya saudara sekalian, untuk janji Tuhan yang memberikan kepada kita masa depan atau hari depan yang penuh harapan, saudara sekalian. Apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Ayat nomor 1, Argo bacakan Yesaya 41 ayat 10. Argo, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Tuhan Yesus, saudara sekalian, janjinya kepada kita ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak takut untuk menghadapi masa depan, karena tangan kanan Tuhan Yesus memegang kita, ya saudara sekalian, yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita akan menyertai kita selalu. Kita harus tunjukkan sikap ini dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita harus menyadari Tuhan inginkan kita katakan ya adalah bahwa kita hendaknya menggantikan ketakutan dengan iman, saudara sekalian, kepada Allah dan kuasa pendamaian Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi dengan kata lain juga, sewaktu kita memikirkan tentang masa depan, kita hendaknya dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Senantiasa ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan, pencipta alam semesta ini, arsitek dari karya keselamatan kita, dan kepala gereja ini, saudara sekalian, memegang kendali atas hidup kita. Dia tidak akan membiarkan pekerjaannya gagal. Dia Yesus akan berjaya melawan segala kegelapan dan kejahatan. Dan dia Yesus mengundang kita semua, anggota gerejanya dan orang yang jujur hatinya, untuk bergabung dalam pertempuran bagi jiwa-jiwa anak Allah. Seiring dengan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kita juga harus mendedikasikan dan menguduskan hati kita, daya kita, pikiran dan kekuatan kita, saudara sekalian, dalam urusan dengan Tuhan ya saudara sekalian. Kita harus menguduskan diri kita sendiri, saudara sekalian, diri kita selalu, dan berjalan dalam iman dan bekerja dengan penuh keyakinan. Ya, jadi hal nomor satu yang dapat kita lakukan ya saudara sekalian untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Satu, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Karena tadi firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Terus Tuhan Yesus katakan juga, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, pegang janji firman Tuhan ini saudara sekalian. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan juga saudara sekalian dalam menghadapi masa depan ya dengan penuh pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Argo bacakan Yohanes 9 ayat 4, kemudian Kolose 4 ayat 5, Argo. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus ya. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 4 ini katakan ini waktu ya, waktu atau kesempatan ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi siang adalah waktu siang yang untuk bekerja, dan kalau malam dengan kata lain ya ada orang yang bekerja malam, tapi dengan kata lain kalau Allah ini sebenarnya ciptakan malam ya sebenarnya sekalian, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, artinya istirahat ya saudara, tidur, istirahat saudara sekalian. Kemudian di Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Ya saudara sekalian, kesempatan atau waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan atau waktu itu berharga. Begitu berharganya waktu, orang-orang mengatakan waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan manusia.
ada 3 fase waktu, saudara. Yaitu kemarin yang adalah kenangan, di mana mungkin tidak akan terulang. Hari ini, sekarang, adalah kenyataan yang sedang kita jalani. Dan ini adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang ini adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan besok ya, adalah harapan. Dan itu masih misteri dan atau rahasia Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup sampai hari ini, saat ini, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Dan jangan sia-siakan, karena untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, ini Pengkhotbah 3 katakan, ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara sekalian. Nah, misalnya saudara sekalian, Anda ingin berusaha dalam satu bidang usaha baru, misalnya ya saudara sekalian, ya kemudian kalau kesempatan itu ada dan waktu itu ada, saudara sekalian, rancangkanlah dan usahakanlah. Atau misalnya Anda sudah berumur, atau Anda sudah meraih gelar-gelar dalam belajar atau sekolah atau apapun ya saudara sekalian, dan Anda ingin lagi mengambil, atau Anda ingin belajar lagi, atau Anda ingin kuliah lagi, ya jalanilah saudara sekalian. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Sebab kesempatan itu merupakan waktu perkenanan Tuhan atas hidup kita. Di Efesus 5 ayat 15-16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Efesus 5 ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya saudara sekalian, pengertian pergunakanlah waktu yang ada dalam ayat 16a tadi katakan, adalah waktu yang dihubungkan dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu yang diberikan Tuhan. Yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertindak. Ini merupakan satu perkenanan Tuhan yang mana seringkali kesempatannya hanya datang satu kali ya. Jadi jika kita tidak berani bertindak, maka kesempatan itu akan hilang saudara sekalian. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang bijaksana untuk dapat menangkap kesempatan atau waktu yang khusus, untuk kesempatan khusus yang dari Tuhan saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus adalah gunakan kesempatan atau waktu yang ada sebaik-baiknya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Amsal 12 ayat 27, kemudian Yosua 18 ayat 3. Argo. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Yosua 18 ayat 3 katakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga adalah untuk dalam menghadapi masa depan penuh pengharapan kepada Tuhan tidak bermalas-malasan saudara sekalian ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Kemalasan semakin lama semakin membudaya di mana-mana. Hidup yang semakin sulit saat ini ternyata tidak membuat orang semakin giat berjuang. Sebaliknya malah semakin malas. Ini fenomena dan realita yang bisa kita lihat di sekitar kita. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang malas. Berkat Tuhan sediakan berlimpah untuk kita. Tetapi kita tidak diajarkan untuk menjadi manja,
atau hanya menanti saja, kita harus bekerja giat untuk mencapainya. Tuhan di samping menyediakan berkat kepada kita, Tuhan juga menyediakan berbagai talenta, bakat, dan kemampuan bagi kita untuk dipergunakan agar bisa menerima berkat-berkat itu. Ya saudara sekalian, seperti di Yosua 18 ayat 3, waktu bangsa Israel ya saudara sekalian, dulu ya saudara sekalian, yang Tuhan menjanjikan tanah perjanjian ya, gitu. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, kita lihat ketika bangsa Israel berada di Silo dan mendirikan kemah pertemuan di sana, Tuhan sudah menyertai mereka sehingga mereka berhasil taklukkan tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan sendiri yang menyertai mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Tetapi tetap saja mereka masih bermalas-malasan untuk menguasai tanah yang tersisa ya, yang belum didapat ya saudara sekalian, sehingga datanglah teguran Tuhan melalui Yosua atas mereka yang terdapat tadi yang saya bacakan di Yosua 18 ayat 3. Dengan kata-kata lain, Allah tegur lewat Yosua, berapa lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, sikap malas dan senang menunda-nunda ternyata sudah dari dulu dan membudaya sampai hari ini. Pesan dari konteks ayat ini ya saudara sekalian, yang berapa lama lagi kita harus bermalas-malasan sehingga tidak pergi menggapai janji-janji yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi dengan kata lain saudara sekalian ya, dengan kata lain kalau lihat di Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi saudara, apa yang kita harus lakukan? Kita harus rajin saudara sekalian. Nah, hal yang ketiga yang kita harus lakukan ya saudara sekalian, untuk kita dapat menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan, yaitu 3, tidak bermalas-malasan saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Filipi 3 ayat 1, kemudian Filipi 4 ayat 4. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Filipi 3 ayat 1 katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu, saudara sekalian. Kemudian Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saudara. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, kita harus selalu bersukacita, saudara. Ada sukacita, saudara sekalian. Di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di ayat firman ini kita lihat sangat penting bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, saudara sekalian. Ada 2 macam sukacita, yaitu sukacita yang duniawi dan kemudian satu lagi yang spiritual. Ya, yang duniawi ya, misalnya dapat barang atau kita dapat mencapai apa yang kita mau, ya saudara, kita sukacita. Tapi kita nggak akan puas sukacitanya. Kita mau lagi yang lebih, kita mau lagi yang lebih. Tapi satunya lagi adalah sukacita yang spiritual. Dan ayat firman Tuhan ini, ya saudara sekalian, di Filipi 4 ayat 4 katakan, sukacita yang spiritual. Ya, dalam ayat firman ini, ya Tuhan mau menghendaki kita sukacita yang spiritual, yang artinya tidak hanya memiliki sukacita dalam hati, tetapi juga bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita semacam ini datangnya bukan dari manusia, tetapi merupakan buah roh, ya saudara sekalian. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, saudara sekalian. Sukacita yang spiritual adalah yang merupakan buah roh, saudara sekalian. Jikalau kita sebagai orang percaya dengan sepenuh hati mentaati pimpinan Roh Kudus, memusatkan perhatian kita pada hal-hal dari roh, maka kita akan mengalami sukacita dari dalam, ya. Dengan kata lain, dari hati kita. Dengan kata lain juga sukacita adalah pertanda kita sedang mentaati Roh Kudus. Itu adalah tanda orang yang spiritual. Dan untuk selalu bersukacita, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, ya saudara sekalian. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kemudian kita berpegang kepada firman Tuhan atau berpegang pada Alkitab, ya saudara sekalian, kepada firman Tuhan. Dan kemudian juga memiliki pikiran Kristus, ya saudara sekalian. Juga memiliki hati yang penuh kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebagaimana di Filipi 1 ayat 4 ini Paulus tulis, saudara sekalian, dalam keadaan masalah. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Padahal dia sendiri dalam masalah, saudara sekalian. Tetapi dia katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ini memang maksudnya kalau kita mempunyai sukacita yang spiritual, saudara sekalian, waktu kita ada masalah, perhatian kita adalah kepada Allah dan juga kepada sesama. Jadi tidak berpusat melulu kepada diri kita sendiri. Kita tidak selfish, tidak mengasihani diri sendiri. Jadi hal yang keempat adalah, saudara sekalian, untuk kita menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan adalah selalu bersukacita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Efesus 5 ayat 20, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18. Argo. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal yang kelima yang kita harus lakukan untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus adalah mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Efesus 5 ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, saudara sekalian. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Nah, mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah, saudara sekalian, ya. Gampang-gampang susah. Gampang bila kita mengucap syukur pada saat kita bahagia, dapat promosi jabatan, membeli barang baru atau bagus, ya, atau segala sesuatu berjalan dengan sesuai harapan kita. Nah, mengucap syukur itu gampang, saudara sekalian. Tapi menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Tetapi kehendak Allah katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, ya saudara sekalian. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Mengapa kita harus mengucap syukur selalu, saudara sekalian? Karena pertama ya tadi, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, kita kan mau jadi pelaku firman, ya saudara sekalian. Nah, kita mau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Jadi kita harus mengucap syukur, ya, dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi mengapa harus mengucap syukur? Karena satu adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah, saudara sekalian. Kemudian mengucap syukur itu kita juga menjadi pribadi yang positif, saudara sekalian, ya. Iblis gak bisa kerja menyerang kita, gak membuat kita jadi negatif. Mengucap syukur kita menjadi pribadi yang positif. Dan harus ingat,
selalu ada hal-hal yang untuk disyukuri, saudara sekalian ya. Dalam keadaan masalah apapun, kadang-kadang ada hal juga yang harus untuk disyukuri, saudara sekalian. Dan kemudian juga mengucap syukur itu mendatangkan kebaikan, saudara sekalian. Sebagaimana di Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara sekalian. Jadi, mengucap syukur, saudara sekalian, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur itu juga membawa kebaikan buat kita, saudara sekalian, ya. Jadi, mengucap syukur kita sedang membuka diri juga untuk bahagia, ya. Karena kekayaan, populer, jabatan, kepandaian, kekuatan kita, dana kita atau uang kita tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan. Maka patuhlah pada firman Tuhan, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Jadi dalam menghadapi masa depan, saudara sekalian, dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, nomor 1 adalah tidak takut untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, gunakan kesempatan yang ada atau waktu yang ada sebaik-baiknya, saudara sekalian. Yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Dan yang keempat, selalu bersukacita, saudara sekalian, ya. Kemudian mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Memang mengucap syukur seperti tadi saya katakan sulit, ya, gampang-gampang susah, saudara sekalian, ya. Kalau dalam keadaan baik, ya kita gampang mengucap syukur. Tapi keadaan yang tiba-tiba, keadaan seperti yang saya alami, ya, saya saksikan, ya, saudara sekalian, ya, waktu Bapak pulang ke sorga, saudara sekalian, apakah saya bisa mengucap syukur saat itu? Yang ada sedih, yang ada terpukul, yang ada wah lemas, ya, saudara sekalian. Ya lemah lah, pokoknya saya jadi lemas sekalian. Begitu terpukul saya, saudara sekalian, ya. Apakah saya bersuka cita? Otomatis yang gak bisa, yang ada sedih, saudara sekalian, ya. Tetapi yang saya lakukan pada saat-saat itu adalah saya selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Jadi saya masih bisa bersyukur, saya kuat, saya ya masih bisa waras, ya, saudara sekalian. Karena anak dan cucu saya, mama jangan pingsan, ya, mama jangan sakit, ya, mama jangan kasih masalah baru, ya. Anak-anak begitu, juga cucu-cucu, saudara sekalian. Nangis melihat saya, udah nangisi opanya pulang ke sorga, dan kemudian nangisi ngelihat saya di tempat tidur nggak bisa turun, ke kamar mandi naik kursi roda, saudara, cucu saya nangis, oma jangan sakit, oma jangan naik kursi roda, gitu. Ya, jadi ya saya harus kuat, ya. Tapi saya otomatis pada saat-saat itu, ya, duka yang ada, saudara sekalian, duka yang dalam sekali. Bagaimana bisa bersuka cita? Bagaimana mengucap syukur? Tapi yang saya lakukan adalah menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu. Terus-terusan saya perjamuan kudus, saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi saya ingat Tuhan Yesus. Fokus saya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, fokus saya ini adalah kedaulatan dari Tuhan Yesus yang mana kita manusia tidak bisa apa-apa. Kita semua manusia juga akan pulang ke sorga. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Nah, itulah, saudara sekalian. Tetapi kesudahannya beberapa saat kemudian, saudara sekalian, barulah saya bisa bersuka cita dalam Tuhan. Artinya, puji Tuhan, saya bisa menghadiri, ya, bisa melihat Bapak untuk terakhirnya, ya, saudara sekalian. Meskipun saya sedih, saya lihat mata Bapak nggak bisa buka lagi. Ya sudah, dan kemudian saya yang tadinya pikir gak bisa lagi lihat Bapak di peti, tapi akhirnya saya bisa lihat, saudara sekalian. Dan saya tadinya tidak bisa melihat Bapak untuk dimakamkan, tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa melihat, saudara sekalian. Dan saya kuat, dan saya tidak sakit, tidak pingsan, tidak pusing, tidak apa, saudara sekalian. Ya, saya bersyukur. Ya itulah, ya, kalau kita mengucap syukur, ya, saudara sekalian, kita tidak melulu mengasihani diri kita sendiri, tapi kita ingat Allah dan kemudian ingat sesama. Saya lihat anak-anak saya lihat cucu-cucu saya yang begitu sedih. Ya, saya harus kuat. Mereka menghendaki saya kuat. Mereka lihat kepada saya. Ya sudah, saya kuat. Karena emang saya yang harus mengurus segala sesuatunya. Seperti untuk membayar tempat makamnya, saudara sekalian. Dan kemudian yang agak susah pada saat itu, ya, waktu itu kan libur lebaran, ya, saudara sekalian.
Ya puji Tuhan di tanggal 4 dan 5 pada waktu itu 5 Mei, Bapak pulang itu bank buka, saudara sekalian. Jadi saya dengan tertatih-tatih dengan putri saya, saudara saya ke bank. Puji Tuhan saya bisa bayar, saudara sekalian. Karena makam itu bisa dipakai kalau sudah dibayar. Kalau belum dibayar, belum bisa dipakai. Sedangkan bank tutup sampai tanggal 9. Tapi Tuhan Yesus baik. Pada tanggal 4 dan 5 Mei itu bank buka, saudara sekalian. Nah, tanggal 5 Mei itulah kemudian kami bayar ya, saudara sekalian. Dan tanggal 6 Mei-nya Bapak bisa dimakamkan, saudara sekalian. Dan puji Tuhan itu kesaksian saya, saudara sekalian ya. Puji Tuhan saya bisa kuat. Dan saya lihat ini adalah kedaulatan Tuhan Yesus yang saya tidak bisa apa-apa. Saya harus berserah. Saya harus percaya dan saya harus benar-benar berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan menerima semuanya dengan legowo, menerima semuanya. Ya, kita semua manusia akan pulang memang, cuma memang ya waktu itu Bapak memang tidak dalam keadaan sakit yang berat ya, saudara sekalian ya. Jadi memang Bapak sudah tanggal 1 Desember 21 itu sudah mendapatkan mimpi dapat hadiah jubah ke surga. Dan Bapak selalu ngomong, ya selalu, saya akan pulang kayak gitu. Tapi ya itu tidak mudah bagi kita menerima itu. Saya pikirkan Bapak orang yang spiritual. Jadi ya saya bilang, iya Pak, setiap orang akan pulang. Tapi kan Papa sehat gitu. Kita akan jaga gereja Pak, sampai Tuhan Yesus datanglah Pak gitu. Saya katakan ya, kita melayani Tuhan, kita jaga gereja Papa gitu. Ya, tapi itulah kedaulatan Tuhan tidak bisa dibantah. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dilawan, saudara sekalian. Nah itulah, makanya dalam kita menghadapi masa depan yang penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Benar-benar kita bersama Tuhan Yesus berdua ya, saudara sekalian. Ya, seperti saya sekarang waktu ada Bapak ya bisa nebeng-nebeng dikit lah imannya gitu, saudara sekalian ya. Tetapi sekarang harus langsung sama Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Karena memang kalau seorang jadi istri itu biasanya suka manja ya, saudara sekalian, manja gitu kan, ada suami. Apalagi Bapak ya, kita tahu ya Bapak ya banyak mujizat ya kalau ada Bapak mendoakan orang. Ya semua kita seharusnya ya, kuasanya sama, Tuhan Yesusnya sama kok ya. Dan kita semuanya harus sama. Seperti yang sudah Bapak lakukan, saudara sekalian, yang kita sebagai hidup dalam kekudusan, pelaku firman, kita ada kuasa dan wibawa dari sorga, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita harus percaya penuh dan berdua sama Tuhan Yesus ya, pribadi, selalu ada hubungan pribadi ya. Jadi untuk menghadapi masa depan atau hari depan yang akan kita lalui ya, dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Satu, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Ketiga, tidak bermalas-malasan. Keempat, selalu bersukacita. Dan kelima, mengucap syukur selalu. Marilah kita menjadi pelaku firman, sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian. Kita hidup suci. Kalau kita melakukan firman, otomatis kita bisa hidup suci, saudara sekalian ya. Dan kita tidak mau mengotori roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan juga pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita dengan hal-hal yang kotor, saudara sekalian, yang salah, yang dosa. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, masuklah pintu yang sempit itu. Ada Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang ya. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk surga. Dan kemudian juga di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, hendaknya nama kita tercatat ya, saudara sekalian, di buku kehidupan di sorga. Kita berjuang nama kita tercatat di buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau tidak tercatat, di situ dikatakan di Wahyu 20 ayat 14-15, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal. Ya saudara sekalian, yaitu lautan api. Ya saudara, alias neraka, saudara sekalian, selama-lamanya miliaran tahun. Dan juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Seperti aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya Tuhan Yesus, kalau kita
dapat berkemenangan menjadi pelaku firman hidup menyenangkan hati Tuhan, ya saudara sekalian, dan juga menyenangkan hati sama kita berguna bagi Tuhan, kita menjadi Injil yang terbuka, kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian, ya kita bisa dapat ruang maha suci. Artinya ya saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus katakan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga pasti menghendaki kita berkemenangan di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Untuk itu marilah kita setiap hari bertobat dan bertobat. Setiap hari belajar dan belajar. Dan setiap hari berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian, untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Karena di Lukas 12 ayat 40 katakan, ya saudara sekalian, karena Tuhan Yesus yang katakan, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Jadi posisi kita sekarang ini adalah, sekarang dan ke depan saudara sekalian, adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Atau sewaktu-waktu kita juga tidak tahu kalau kita dipanggil Tuhan, saudara sekalian. Nah, untuk itulah makanya kita hiduplah di dalam kekudusan dan menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat atau kapanpun saudara sekalian, Anda mau mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ya saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan kemudian juga kita memakai minyak urapan, kita diurapi Roh Kudus, dan kita memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Satu, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Tiga, tidak bermalas-malasan. Dan keempat, selalu bersukacita. Dan kelima, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya saudara dapat melakukannya dan semoga jadi berkat buat saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Evelyn Sirait. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa, kami semua diberkati. Kami terus berdoa, Tuhan urapi Ibu, dipakai secara luar biasa, menjadi alat Tuhan yang tangguh untuk memimpin Gereja Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara masih berharap? Amin. Apapun keadaan saudara, mari kita terus berharap kepada Tuhan, amin. Tadi Gembala Sidang kita bicara tentang untuk menghadapi masa depan, yaitu dengan pengharapan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka ada 5 hal yang tadi Gembala Sidang kita sudah ajarkan buat kita semua. Yang pertama yaitu kita tidak takut menghadapi masa depan. Jadi keadaan, situasi yang akan kita hadapi ke depan memang makin sulit. Tapi sepanjang saudara berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena bersama Tuhan ada mujizat, bersama Tuhan ada kemenangan, amin. Yang kedua tadi Gembala Sidang kita mengajar, yaitu gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Hari ini kalau saudara bisa diberi kesempatan, masih ada pekerjaan, masih ada usaha, masih punya keluarga, gunakan sebaik mungkin. Hargai keluargamu, hargai pekerjaanmu, hargai bisnismu. Maka percaya Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, amin. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajarkan kepada kita untuk tidak bermalas-malasan. Kita harus rajin karena Alkitab mengajar belajarlah kepada semut. Jadi semut itu tidak melihat musim, dia terus bekerja sehingga suatu hari masa-masa sulit dia tetap terpelihara. Saudara yang rajin, saudara yang bekerja keras di dalam Tuhan, saudara akan terpelihara, amin. Dan yang keempat tadi Gembala Sidang kita mengajar yaitu untuk selalu bersukacita. Karena sukacita membuat kita sehat, sukacita membuat kita kuat. Dan yang kelima tadi Gembala Sidang kita mengajar yaitu mengucap syukur selalu. Itu sebabnya sedikit saya menambahkan saudara, penting untuk kita terus menghadapi masa depan dengan harapan saudara. Kenapa? Karena harapan itu saudara membuat kita kuat.
Sekali lagi, yang pertama kenapa pentingnya kita berharap? Yang pertama karena pengharapan itu membuat kita kuat dalam menghadapi segala keadaan. Jadi saudara yang sakit, selama saudara berharap, ada mujizat kesembuhan yang Tuhan sediakan. Saudara yang ada masalah, selama saudara berharap, maka saudara akan tetap kuat dan saudara akan tetap bertahan. Yang ketiga, yang selanjutnya saudara, bahwa selama saudara berharap, pasti ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Itu sebabnya jangan berhenti berharap, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia, saudara. Pengharapan kepada dunia mengecewakan. Pengharapan kepada dunia akan sia-sia. Tapi saudara yang berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara yang berharap kepada Tuhan akan menerima sesuatu yang besar. Selanjutnya saudara, kenapa pengharapan itu penting? Karena pengharapan membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Siapapun saudara yang berharap pasti mengalami mujizat. Abraham saudara berharap kepada Tuhan dan dia menerima mujizat. Mujizatnya apa? Dia menerima keturunan saudara. Padahal usianya sudah 100 tahun. Yang ketiga saudara, pentingnya pengharapan. Pengharapan menuntun kita kepada keselamatan. Saya berdoa kita terus berharap kepada Tuhan, mujizatnya dinyatakan, kita semua dituntun kepada keselamatan dan kita akan bertahan sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau terus berharap kepada Tuhan karena kami percaya pengharapan membuat kami kuat menghadapi segala keadaan. Pengharapan membuat kami bertahan. Pengharapan membuat kami menerima janji-janji Tuhan. Dan pengharapan menuntun kami kepada keselamatan. Tolong kami Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi sama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus hidup dalam pengharapan. Bahkan dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Tuhan membuat kami kuat dalam menghadapi segala keadaan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Oktober 2023, kami bawa persembahan kami yang pertama. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sambut yang terbaik yang telah Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Tubuhnya, darahnya, menyucikan, menyembuhkan, menganugerahkan kehidupan setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan, sama-sama. Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut dan beri kemenangan buat kami. Beri kemenangan, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Kau yang menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami ya Tuhan. Sempurnakan hidup kami, tubuh dan darahmu Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Dengan kasih kami mengundang Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta dari Pariaji, memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus di siang hari. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 8, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita mendengar ayat firman Tuhan tadi, saudara sekalian kita, bahwa ya kehidupan kekal, ya kehidupan kekal itu ditemukan dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Artinya kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan di sorga. Kehidupan kekal itu sorga, saudara sekalian. Bukan kematian yang kekal. Kematian kekal atau kematian kedua itu lautan api, saudara sekalian. Itu neraka, saudara sekalian ya. Jadi kita kalau selalu rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus dan hidup di dalam kekudusan, pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian, maka kita akan mencapai hidup dan kekal. Dan Tuhan Yesus katakan, ya Tuhan Yesus ada di dalam kita, ya kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Ya saudara sekalian, kita tidak minta yang tidak, tetapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan otomatis ya saudara sekalian. Dan juga
kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Nah, dalam perjamuan kudus itu ditemukan demikian ya, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ya, artinya setiap hari, ya, setiap masa ke depan, semakin hari semakin sukar, semakin sulit, semakin mahal, ya, semakin susah. Tetapi yang janganlah rusakkan minyak dan anggur, itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan Allah, dan juga hidup menyenangkan hati Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, saudara sekalian, selalu menyatu dengan tubuh darahnya, selalu memperingati karya keselamatan yang Dia kerjakan untuk kita, saudara sekalian, ya. Kita selalu mengingat kasih-Nya, ya, pengorbanannya, saudara sekalian, kepada kita, bahwa Dia Allah sudah menyelamatkan kita. Maka kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut. Terlebih kalau kita memanage kehidupan kita dengan baik, kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, saudara sekalian, betul-betul memuliakan Tuhan. Maka dan kemudian juga kita betul-betul memanage ekonomi kita atau finansial kita dengan baik, kita tidak duniawi, dan kemudian kita tidak membeli yang tidak bisa kita beli, saudara sekalian, atau dengan kata lain kita berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian, hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, cukupkan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna.
tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, dan Anda oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi kami selalu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi kepada mereka. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus mereka berkat rohani, Tuhan Yesus mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat
jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sedang sakit dalam masalah, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh, sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apa yang perlu, yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apa yang diperlukan selalu tercukupi. Rumah tangga, semua damai, sejahtera, dalam kasih mula-mula, cinta mula-mula selalu. Tuhan Yesus, ikat suami istri dengan anak-anaknya dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat diceraikan dan dipisahkan oleh manusia atau masalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pendeta di gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan untuk para koordinator, pekerja, tim worship, dan juga choir, greeter, dan kemudian juga media, dan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, dan guru sekolah minggu, dan juga kaum muda Bernerges, Tuhan Yesus, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidupnya Tuhan Yesus, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau sayangi, Engkau berkati selalu. Tuhan Yesus, berikan program-program yang ada di gereja Tiberias Indonesia untuk seluruh Indonesia berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro diberkati, Tuhan Yesus, untuk Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, dan Ibu Radina Samosir diberkati sehat, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yefot Ibu Lili diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni dia diberkati sehat, Liana Antoni sehat, Raymond sehat, dan kemudian Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kami semua gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan kami semua yang di dalamnya Tuhan, untuk Kau sayangi, Engkau berkati dengan limpah, beri kuasa dan wibawa dari sorga. Kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan berikan selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan selalu kuasa dan mujizat selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Kami selaku jemaat gereja Tiberias Indonesia disayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini, yaitu melalui penyampaian firman Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus, minyak urapan, dan juga doa-doa Ibu. Kami terus berdoa, Ibu terus diberi kesehatan, umur panjang, diberikan hikmat dari sorga untuk terus memimpin jemaat Tiberias, yaitu mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih juga untuk Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan. Kami semua diberkati. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bawa persembahan kita yang kedua. Kita ada di bulan yang baru, bulan Oktober, dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan yang telah kami terima, yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kami, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami diberkati Tuhan. Dan hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, di bulan yang baru, di bulan Oktober, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan,
memuliakan nama Tuhan, dan bisa dipakai untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Berkatilah umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Semua sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari yang indah ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Glenn Immanuel bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Pak Yoris Devania bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita bersama rekan-rekan, diberkati. Para pemain musik, Renaldi, Gerald, juga Sandi, juga James bersama keluarga orang tua mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan urapi, beri masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, guru-guru sekolah minggu, siapapun kami yang melayani, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu dan cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus pakai gembala sidang kami menjadi alat-Mu yang tangguh. Singkapkan rahasia kerajaan sorga, tambah-tambahkan hikmat marifat dari sorga untuk terus memimpin gereja Tiberias, jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kargo Pariaji yang sudah melayani membacakan firman Tuhan, dipakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga dipakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi
Maju terus di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Gereja Tiberias.